abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita sama-sama baca doa dulu ya sebelum belajar, biar kita dikasih kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah insyaallah. Ikutin saat bareng-bareng ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita sampai bait yang ke-53 ya. Nanti tadi Ustaz dapat informasi katanya harusnya kalian udah sampai bait yang keberapa gitu ya, lumayan udah mau selesai ya, jauh ya. Nanti kita akan sedikit percepat kalau emang lagi di bait yang mudah untuk dipahami. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan, kita sama-sama murojaah dulu ya. Dari yang pertama dari judul. Oke, kita murojaah bareng-bareng. Kalian udah pada hafalin kan yang bab makhrajul hurufnya? Nanti di store ya di akhir nanti. Oke, kita baca bareng-bareng dari awal ya, dari judulnya. Wahid isnan salasah malzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lamah min nazmi imamil huffazi wa hujjatil qur'ai Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'ruf bin al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah id wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un lam takun tuktab biha. Babu makharijil hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yaftaruhu man yuftabar lil jawfi alifu wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u
adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi waliya lam rasa min aisara au yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wal ghayu danihi li dhahrin adkhalu wa ta'u haddalu wa tamin huwa min ulya sanaya was-safiru mustaqim minhu wa min fawqi sanaya sufla wallahu wadzalu wa salil ulya min tarafaihima wa min batni syafah falfa ma'aqrafis sanayal musyrifah lisyafatainil wa'u ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang yang seperti terbilang kemarin terkait tingkatan ikhfa. Ini ikhfanya ikhfa hakiki, bukan ikhfa syafawi, ikhfanya hakiki. Ada aqrab, awsat, ada ab'ad, aqrab hurufnya, aqrab, awsat, ab'ad. Ini ab'adnya. Ab'ad itu hurufnya cuma yang kedua kan? ausat. Ini huruf ausat itu semua huruf selain huruf ini. Itu abad itu. Iya, abad. Sekarang saya tanya, coba saya agak lupa nih nama kalian. Sofwan, Rifki, Umar ya? Ah, Umar kan? Umar, Sofwan, Rifki. Oke, Rifki. Apa yang dimaksud? Kenapa? Akrab itu apa? Tahu gak? Akrab. Tahu? Masa deh, terus sulit. Sekarang apa itu ikhfa? Ikhfa hakiki. Samar. Apa yang disamarkan? Suara apa yang disamarkan? Apa? Tak ada sama. Iya, tak ada sama ko. Apa yang disamarkan? Suara apa yang disamarkan? Coba penjelasan ikhfa apa gimana? Penjelasan ikhfa kan kalau artinya kan sama-sama, tapi penjelasan secara istilah itu gimana? Yang ringkas saja.
bisa. Oke, Umar bisa bantuin nggak penjelasan istilah ikhfa hakiki? Itu kecuali huruf apanya itu tanah Semua huruf selain huruf akrob sama abad. Apa itu ikhfa hakiki? apabila nun sukun dan tanwin bertemu huruf susupan. Ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf selain huruf ilham, idgham, iqlab. Itu digunakan bila guna. Semua tuh huruf ikhfa. Jadi kenapa samar-samar? Samar-samarnya itu yaitu menyamarkan suara huruf nun atau tanwin ke huruf selanjutnya, ke huruf ikhfa. Nah, di sini ada pembagian lagi huruf-huruf ikhfa. Jadi semua huruf apa ya? Semua akrob itu artinya lebih dekat. Apanya yang lebih dekat? Akrob itu maksudnya itu dia lebih dekat. Tahu nggak? Apa yang dimaksud kenapa lebih dekat? Apanya yang lebih dekat? Terus kenapa yang huruf tak sama ada sama tuh? Nah, iya. Maksud apa? Makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun ketik dengan huruf ta nggak sama kok, itu dia lebih dekat. Wantu numin orofihi takut ya alif. Yaitu ujung lidah ke atas, makanya dia lebih dekat nih. Ini lidah ke atas, ada dekat ya. Kalau tanya, makhraj huruf ta nggak sama kok di mana? Kalidah. Tak sama kau itu maksudnya di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Gigi seri atas nih. Nah, ujung lidah sini nih. Tak, da, to. Makanya ada di sini. Nah, nunnya di sini dekat kan? Nun sama tak sama dekat. Makanya dinamakan dengan akrob. Dia lebih dekat. Nah, sekarang yang abad. Kenapa dia abad? Lebih jauh. Nah, lebih jauh. Karena dia makhraj huruf nun itu lebih jauh ke huruf qaf. Jadi ketika kita mengikhfakan huruf itu kita harus ke huruf selanjutnya nih. Nah, kalau ke huruf kaf sama qaf itu jauh banget abad. Bahkan sampai bunyinya itu sampai kita masuk ke hidung. Min kok. Jadi saking jauhnya itu sampai masuk ke hidung. Kalau misalnya kita baca ka itu sebelum sempurna. Tapi sampai masuk ke hidung. Nih, sampai nggak bisa. Tapi kalau masih beda suara.
itu pertengahan. Dia nggak dekat, nggak jauh juga. Jadi dia antara aprof dengan abad. Jadi kalau awasat itu tetap hanya mengikuti hurufnya kayak miogo, ata, ada, bukan ada, bukan ada, jauhan, dia lebih agak mendekati ke hurufnya. Baik tuh. Ini penjelasan tentang kata isfa. Sebenarnya banyak tentang apa definisi yang di tentang hukum sukun atau tanwin. Ada yang bertanya enggak tentang kata isfa sebelum kita lanjutin bait selanjutnya? Paham semuanya? Biasa kalian tinggal dilatih ya. Coba mana ya? Kalau buku latihannya. Coba Rizky, coba baca yang qablu dari nas yang qablu beri pegang dulu. Bisa gak? Kalau emang ada suaranya itu benar. Kalau masih belum yang intinya harus bisa bedakan ya mana yang suara yang pakai hidung sama yang mulut. Kalian harus bedakan. Jadi nggak ada tuh sejarahnya dengung kita pakai masuk ke hidung semua. Kurang tepat. Yang masuk hidung itu ketika iba cuma sama kaf. Tapi kalau iba sudah jelas. Ini pasti pakai hidung. Tulisan udah hidung. Sama hidung hidungnya juga sama. Ada campuran hidungnya. Selain itu udah nggak ada lagi pakai hidung. Oke. Sekarang kita lanjut di bait selanjutnya. Mari sampai bait 53 ya. Oke, sekarang Mar. Baca Mar, bait 54. Pakai iniannya, pakai yang teman saya bilang, pakai adabnya. Bismillah, baca bait 54. Bismillah aja, masa pakai arah kameranya. Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Qala mu'allif wa nafa'ana Gufrinin. Bacanya kalau ada tanwin, kemudian setelahnya itu dia ada alif, kemudian ada huruf sukun, maka ditambahkan huruf nun. Namanya itu di situ nun wiqoy. Nun nun tambahan untuk menyambung kalimat. Gufrinin tabir woma. Oke. Di bait 54 ini masih
masih penjelasan. Ibnu Jazari masih ingin memberikan beberapa contoh kalimat di dalam Al-Quran terkait dengan huruf wo, itu masih memiliki beberapa arti. Kata gohir itu memiliki beberapa arti. Kalian bisa garis bawahi ya di bukunya. Ada artinya tampak, kemenangan, pertolongan, ketinggian, lihat, tersingkap. Dihar itu ada yang bermakna terkait masalah pernikahan. Kita nggak bahas itu. Kemudian lago itu bisa menjadi salah satu dari nama neraka lago. Ada di surat Al-Ma'arij dan al-lain. Kemudian ada kalimat syuwawi. Ini berarti, kalimat ini berarti api yang nggak ada asapnya, api yang tidak berasap. Garis bawah ya artinya. Kemudian kalimat kaumin. Kalimat di sini ada 6 dalam Al-Quran yang maknanya itu menahan amarah. Kemudian kalimat gholama yang bermakna kezaliman. Kemudian kalimat uglul yang bermakna kasar. Kemudian kalimat gholami yang bermakna kegelapan. Kemudian ada kalimat ghufurin yang bermakna kuku. Cuma ada surat Al-An'am aja. Kemudian ada kalimat intawir. Ini ada 14 di dalam Al-Quran yang bermakna menunggu. Di garis bawahi ya makna-maknanya. Kemudian ada kalimat Roma yang bermakna dahaga. Oke, sekarang Sofwan, lanjutin bait 55. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Bismillah. Nggak usah pakai ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dawraini amin. Adfaradhannan kaifa jawan siwa idina. Lanjut, ada sebaliknya. Idina walanna yuduk mungkin sawa. Oke, di bait ke-55 ini kita Ibnu Jazari masih ingin memberikan contoh kalimat-kalimat yang ada huruf wo-nya. Kalimat yang pertama yaitu al-faro, ada di surat Al-Fat ayat 24 aja, yang bermakna pertolongan. Kemudian ada kalimat dhannan. Dhann itu bermakna sangkaan. Atau bermakna keyakinan. Kemudian ada kalimat wa'il
yang bermakna pengajaran atau peringatan. Sini ada 4 dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada kalimat aidina. Itu ada di surat Al-Hijr 91. Kemudian ada kalimat, coba Rifki coba baca bait yang ke-56. Bismillah, sholat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Nah, di bait 56 itu semuanya itu bermakna seperti ghollat, gholtum, ghollu. Nah, ghollu itu maknanya sama, yaitu maknanya itu menjadi. Jadi dari bait 53 sampai 59 itu nanti masih mengenai contoh-contoh kalimat yang ada huruf harf nya. Kemudian Mar baca bait 57. Ya. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian di bait 57 ada mahzuron. Kalimat mahzuron dalam surat Al-Isra ayat 20 itu bermakna terhalang. Kemudian ada makna al-muhtawiri yang bermakna kering kerontang, kering banget. Kemudian kalimat fawron yang bermakna itu keras, walaupun fawron. Oke, Sofwan baca bait 58. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dawraini amin. Illa bi wailun al-ma'ula nabiran wal qaidul al-ma'du'matul khasira. Oke, di bait 58 masih sama. Ibnu Jazari masih memberikan contoh kalimat-kalimat yang ada huruf wa-nya di dalam Al-Quran, yaitu seperti kalimat an-nadhari, yaitu bermakna melihat. Illa biwailun, kecuali pada surat Wail, maksudnya Al-Mutaffifin ayat 24. Pada surat ini terdapat kata nadro, itu tulisannya itu bermakai huruf don.
bukan huruf ro, illa biwailun wa ula nafir. Kemudian kecuali juga di surat Hal, itu surat Al-Insan ayat 11. Itu terdapat kata nadro, pakai huruf dot. Kan nalgori kalau sini nadro pakai huruf ro. Jadi maknanya sama, maknanya itu melihat, tapi kecualinya itu dia pakainya bedanya pakai huruf dot, beda beda huruf, bukan huruf ro. Wa ulana ziro, pakainya pakai huruf dot, bukan huruf ro. Kemudian wal ghaidu al wa'du wa huwa fahulul qasir. Makna kalimat di sini bermakna amarah. Tapi ketika di surat Ar-Ra'd atau surat Hud itu tulisannya memakai huruf dot, bukan ro. Oke, sekarang Rifki baca bait 59. Oke, masih sama di bait 59. Ibnu Jazari masih memberikan contoh kalimat-kalimat yang terdapat huruf ro atau huruf dot. Al-hawru, al-hawru ini bermakna bagian, ada 7 di situ. Kemudian al-habbu, al-habbu ini bermakna mendorong atau mementingkan. Kemudian ada lagi kalimat goninin. Terjadi perbedaan pendapat, yaitu di surat At-Takwir ayat 24, di antara mereka bacanya dengan huruf dot, dan di antara mereka ada yang baca dengan huruf ro. Alal ghaibi birronin. Jadi ulama lain ada juga yang bacanya juga pakai huruf ro. Alal ghaibi birronin. Jadi ada perbedaan, ada yang pakai dot, ada yang pakai huruf ro. Cuma di Quran kita, Quran riwayat Hafiz, itu kita memakai huruf dot. Alal ghaibi birronin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Oke. Kemudian sebelum kita ke bait 60, nah ini udah mulai ini nanti nih. Nanti di bait 62 mulai nanti panjang, agak panjang penjelasannya. Mulai agak lambat nanti. Saya penjelasannya agak banyak di bait 60, ataupun dari ke atasnya. Oke, sekarang kita baca dulu sekali lagi. Kamu raja lagi. Ya, coba bareng ya. Wahid isnain salasa ma'lumatul muqaddimah bima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lama min nawmi imamil huffazi wa hujjatil qurra'i Muhammad bin Ali
يقول راجي عفو رب سامعي محمد الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة لما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصائف من كل مقطوع أو أصول بها وتائه لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر بالجوف أعرف وربطها ولي حروف حد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحرف حمل هاء ثم لوصله فعين هاء أدناه قيد خاؤها والخاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أقبل والوقف فجيب الشين يا والضاد من حافته إذ واليا للراس من أيسره اليمنى واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يداري للراء أدخل والدال وتامن ومن وهي ثنايا والصغير مستقيم منه ومن فوق الثنايا السفلى والراء والذال وثالث الياء من طرفيهما ومن بطن الشفة والفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Oke, sekarang Ustaz kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk hafalin di bab makhraj. Setelah itu nanti stok satu-satu.
Ya, buat dinilai ya. Udah siap? Silakan. Bima yajibu الجمعة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن علي بن يوسف المعروف ابن الجزائري رحمه الله تعالى. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Bab maqaid dan Dari awal. Oh, dari awal. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Yaqulu raji'an fi rabbik sami'in Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa qari'il Qur'an ma'nuhin wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ta'lama wajibun alayhi Muhammad wa syura'in awwalan an ta'lama aqaid al-hurufi wa sifati yafidu bi asahillah الدليل والمواقف ومن يقسم في المصائب كل مقدور ومنصور فيها والخائف ثلاثة وتحملها باب مقاصد الحروف مقاصد الحروف سبعة عشر هي الحروف يجوز ألف وأختها وعلى بالهواء تنقل ثم يقصر الكتاب منها ثم بوصفه فعلها أدناه وإن القاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الآخر والصيف والصفات مشركيا وخذ من حفاته البنيا تقص من أيسر أو يمنعها والله أدناها لمنتهاها والنور من ضربه تحت عنه والغير ذلك لله تبقى والله والنار وما من إخوان من يثنى يستغفر Sudah, ya. من يثنى والصغير مستغفر منه ومن فوق الثنى يستغفر والله والنار والنار علا بينهما ومن بطن الشفا فالفاء أقرى من ثنايا المشرفة بالشفتين الواو والناد المخرج خلق يشوف Banjir ya? Pakai pelan itu tarik airnya.